waktu kita semakin sedikit. Coba ibu-ibu, dulu kan nggak terasa kan Bu, dulu masih jadi remaja putri, sekarang sudah jadi ibu-ibu, sekarang berubah jadi nenek, kan nggak terasa kan? Waktu semakin singkat. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu jadikan dunia ini sebagai ladang akhirat kita. Jadikan dunia ini sebagai ladang akhirat kita. Ayo tanam untuk akhirat kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ini mungkin tim agak dimiringkan. Mana tim? Ini jadi dimiringkan ke sini, soalnya bapak-bapaknya banyak di sana. Nah, dah. Nah, cukup. Yes. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'mal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalangan mufassir menafsirkan ayat ini ayat muhasabah, introspeksi diri. Jadi kita diingatkan oleh Allah untuk senantiasa takut kepada Allah.
Dan Allah ingatkan, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk akhiratnya. Bukan dunianya, tapi akhiratnya. Karena kehidupan kita yang sebenarnya, kehidupan kita yang hakiki, bukan di dunia, tapi di akhirat. Itulah tempat tinggal kita yang hakiki. Tempat kehidupan kita yang hakiki itu ada di akhirat, bukan di dunia. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Dunia itu fana. Apalagi Rasulullah SAW sudah memberikan kabar kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah mengingatkan rata-rata umur umat Rasulullah baina sittin was-sab'in, antara 60 sampai 70. Itu rata-rata sudah. Kalau lebih itu bonus. Selama itu digunakan untuk ati Allah wa ati Rasul. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hakikat kehidupan kita yang sebenarnya bukan di dunia, tapi akhirat. Oleh karena itu, ayo kita song-song kehidupan akhirat. Itulah kehidupan kita yang sebenarnya. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah mengabarkan tentang perbandingan antara dunia dan akhirat. Allah kabarkan dalam surah Al-Hajj ayat 47, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna yawman 'inda rabbika alfis sanatin mimma ta'uddun. Kata Allah, satu hari di sisi Allah, artinya satu hari di akhirat, itu sama dengan 1000 tahun. Kita di dunia. Jadi satu hari kita di akhirat, perbandingannya itu sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada enggak orang yang umurnya 1000 tahun? Ada? Tadi kan sudah saya sampaikan, Rasulullah sudah mengingatkan rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70. Baina sittin was-sab'in. Nah, ini Allah ngasih perbandingan. Wa inna yawman 'inda rabbika alfis sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat, satu hari di sisi Allah, itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Jadi Allah memberikan kabar perbandingan antara akhirat dan dunia itu 1:1000. Nah, kalau kita melakukan hitung-hitungan, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Contoh, kalau kita dikasih umur 60 tahun, berarti 60 per 1000. Karena tadi perbandingan akhirat dan dunia 1:1000. Berarti 60 dibagi 1000 kali 24 jam. Hasilnya 1 jam 44 menit. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu dikasih umur di buminya Allah ini, di dunia ini 60 tahun, itu di akhirat cuma 1 jam 44 menit. Pertanyaannya, apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah dengan 1 jam 44 menit? Apa yang bisa kita banggakan? Padahal kita dikasih waktu oleh Allah sehari semalam 24 jam. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kalau hitung-hitungan, kita sholat berapa per sholat? Berapa menit? Anggap 5 menit.
Walaupun di Jawa Timur itu ada yang sholat taraweh 23 rakaat cuma 7 menit di Blitar, Pak. Dan ternyata di sini banyak orang Jawa Timur ini, Pak. Ya kan? Nah ini ternyata 23 rakaat cuma 7 menit. Kira-kira itu sholat apa olahraga, Pak? Jadi seperti itu. Ada 7 menit. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, anggap saja kita setiap sholat 5 menit. Berarti 5 kali 5, 25 menit. Ditambah sholat sunnah rawatib. Ditambah lagi sholat-sholat sunnah yang lain. Ditambah kita zikrullah. Ya kan? Ditambah lagi mungkin ya untuk takarub ilallah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Anggap saja yang untuk Allah sehari semalam 2 jam. Itu sudah luar biasa loh, Pak. Yang untuk Allah saja itu kita kasih waktu 2 jam lah. Itu sudah terlalu banyak sudah. Itu. 2 jam itu yang untuk Allah itu kan kita sholat 5 itu tadi 25 tambah doanya, tambah dzikirnya, tambah sholat sunnah rawatibnya, untuk Allah 2 jam. Berarti masih ada sisa 22 jam. Berarti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita melakukan muhasabah, introspeksi diri, banyak waktu yang kita gunakan untuk hal-hal yang lagho, sia-sia. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, jangan sekali-kali mengandalkan umur. Ini peringatan Rasulullah. Jangan sekali-kali mengandalkan umur. Tidak akan sampai, kata Rasulullah. Sekali lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangan sekali-kali mengandalkan umur. Tidak akan sampai. Rasulullah memacu kita, Rasulullah memberikan semangat kepada umatnya, lakukan akselerasi amal soleh, percepatan amal, lompatan amal. Lakukan. Karena apa? Kita hidup ini kan terus dikitari oleh al-maut, kematian. Benar enggak? Kita hidup ini terus dikitari kematian. Dan yang namanya al-maut, kematian itu datangnya tiba-tiba. Tidak ada yang, kalau ibu tidak pernah dengar kalau orang mau mati dapat WhatsApp dulu, dapat berita dulu, hati-hati ya, nanti hari Jumat jam 10 siap-siap tak cabut nyawamu. Kan tidak ada berita itu ya? Tidak ada. Tiba-tiba, datangnya tiba-tiba. Kapan kita mati, di mana kita mati, dalam kondisi apa kita mati, hanya Allah yang tahu. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya punya jamaah majelis taklim ibu-ibu. Dia sudah siap, calon kuburannya itu sudah siap, ya kan? Dia sudah beli 1 petak di Kota Madya Malang, ya kan? Setelah dibeli, habis itu dia siapkan kain kafan, ditaruh di almarinya, karena dia sudah umurnya sudah 70 tahun ke atas. Sudah siap, kain kafan sudah disiapkan. Bahkan anak-anaknya, cucu-cucunya langsung, ini ya kain kafan saya di sini. Sudah disiapkan. Nah, kuburan sudah disetting, semuanya sudah siap. Ternyata meninggalnya di mana? Bukan di Malang, di Mekah. Ketika dia umrah, meninggalnya di Mekah tanpa sakit. Nah, kira-kira kepake enggak kuburannya ini? Kain kafannya enggak kepake. Semuanya dia dimakamkan di kuburan Baqi.
Dan di sana sudah disiapkan kain kafan. Nggak perlu lagi datangkan dari Indonesia. Nah ini. Kapan kita mati? Di mana kita mati? Dalam kondisi apa kita mati? Hanya Allah yang tahu. Rahasia, Pak. Ini rahasia Allah. Dan mati itu tidak harus sakit. Benar enggak? Mati itu tidak harus sakit. Dan kematian itu tidak harus tua. Kadang yang baru berapa hari sudah dipanggil sama Allah. Sementara yang tua tidak mati-mati. Iya kan? Nah ini rahasia, Pak. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kenapa pada saat sujud akhir kita, selesai kita baca tasbih, Subhana rabbiyal a'la, atau Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, kita baca doa, Allahumma inni as'alukal husnal khatimah. Ya Allah, berilah aku akhir yang husnul khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berilah aku rezeki berupa taubatan nasuha sebelum kematianku, ya Allah. Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati hambamu ke dalam agamamu. Ini doa yang harus kita panjatkan kepada Allah. Karena semuanya kita kepingin berakhir dengan husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ayo condongkan kehidupan akhirat kita. Condongkan kehidupan kita pada akhirat. Allah ingatkan dalam surah Al-Isra ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan. Allah ingatkan, wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum maskura. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, kemudian dia bersungguh-sungguh ke arah akhirat itu, wa huwa mu'minun, sedang dia beriman kepada Allah, sedang dia mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan itu, fa ulaika kana sa'yuhum mazkura. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang akan diberikan mazkura, kebaikan dari sisi Allah. Artinya di dunia akan dimuliakan oleh Allah, di akhirat insya Allah jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah pasti. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila di kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Sampai Allah tegaskan dalam surah Al-Isra ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walal akhiru akbaru darajatin wa akbaru tabdila. Jadi kehidupan akhirat itu lebih tinggi derajatnya dan lebih akbar, lebih besar fadilahnya, keutamaannya. Itu kehidupan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu sahabat-sahabat Rasulullah, di antaranya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami kaum yang memegang dunia ini dengan tangan kami, bukan dengan hati kami. Jadi dunia, ya Allah, jadikan dunia ini bukan di hati kami, tapi di tangan kami. Ini doa sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Allah, tempatkan dunia dalam genggaman tangan kami.
Jangan kau tempatkan dunia itu dalam lubuk hati kami, ya Allah. Ini. Jadi sesusah manapun seseorang itu menjalani kehidupan di dunia ini, dia mungkin masih juga memilih untuk terus berada di dunia. Tapi para sahabat Rasulullah lebih mengutamakan akhiratnya daripada dunia ini. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita baru ngaji, itu jangan langsung akhirat, tapi tawazun, keseimbangan dunia dan akhirat. Itu Pak, seimbangkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tapi kalau kita sudah sering ngaji, sudah Pak, condongkan hidupmu pada kehidupan akhirat. Kenapa? Kalau kita sudah sering ngaji, insya Allah kehidupan kita di dunia ini kita jadikan sebagai jembatan, bukan tujuan. Ini seorang mukmin. Kalau seorang mukmin itu dunia ini jembatannya, bukan tujuannya. Sebagaimana sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangan kau jadikan dunia ini sebagai tujuan, tapi jadikan dunia ini sebagai jembatan. Untuk apa? Untuk akhirat kita. Itu Bapak-bapak, tujuan kehidupan seorang mukmin. Oleh karena itu Rasulullah memberikan arahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana dunya hamahu faraqallahu alaihi amrahu." Barang siapa yang ambisinya, niatnya, motivasinya dunia, faraqallahu alaihi amrahu, maka Allah cerai beraikan kehidupannya di dunia. Allah cerai beraikan. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah fakirkan, Allah miskinkan hatinya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia yang datang kepada dia hanya sebatas apa yang ditetapkan oleh Allah. Wa man kanat bil akhirah niyatahu. Tapi barang siapa, sebaliknya kata Rasulullah, barang siapa yang niatnya, ambisinya, ya, tujuannya lillah, untukmu ya Allah. Allah tegaskan niatnya, jama'allahu lahu amrahu, Allah kumpulkan. Artinya apa? Allah berikan keberkahan dalam hidup dan kehidupannya. Karena niatnya untuk akhirat, untukmu ya Allah. Wa ja'alla ghinahu fi qalbihi, Allah kayakan hatinya. Beda kalau yang tadi, wa ja'alla faqrahu baina ainaihi. Karena tujuannya dunia, niatnya dunia. Akhirnya apa Pak? Kurang terus. Tidak pernah merasa cukup, kurang terus. Sudah dikasih, kurang terus. Contoh yang sempat jadi viral beberapa waktu yang lalu, yaitu Kapolda Jawa Timur, Pak Jenderal Teddy Minahasa. Itu hartanya polisi paling kaya se-Indonesia. Paling kaya se-Indonesia. Nah, kira-kira sesudah kaya, paling kaya se-Indonesia, apakah dia sudah merasa cukup? Kurang terus. Akhirnya apa? Dia melakukan transaksi narkoba. Padahal ini polisi yang paling kaya se-Indonesia. Jenderal Teddy Minahasa, Kapolda Jawa Timur, baru diangkat,
baru diangkat jadi Kapolda Jawa Timur. Dulu kalau tidak salah Kapolda Sumbar, Sumatera Barat. Dulu sebelum jadi Kapolda Jawa Timur di Sumbar, di Sumatera Barat. Jenderal Teddy Minasa. Itu polisi yang paling kaya seluruh Indonesia. Diumumkan. Ya. Tapi ternyata, astagfirullah, dia tidak puas. Akhirnya dia melakukan transaksi narkoba. Tidak hanya nasional, tapi internasional di Taiwan. Sampai-sampai belum puas, dia jual barang bukti. Ini barang bukti yang sebenarnya barang bukti itu milik negara. Dijual berapa? 5 kilo. 1 kilonya 440 juta. 1 kilonya. Berarti kalau 5 kilo ya anggap saja 5 miliar lah gitu ya. 5 miliar. Coba. Padahal ini polisi yang paling kaya se-Indonesia. Ternyata belum cukup. Akhirnya langsung ditangkap oleh Propam Mabes Polri. Baru jabat Kapolda Jawa Timur 3 hari. Langsung ditangkap. Karena jadi polisi yang sebenarnya penegak hukum tapi melanggar hukum. Nah, ini kenapa itu bisa terjadi? Karena apa? Niatnya dunia. Kurang terus, nggak pernah merasa cukup. Tapi beda kalau orang mukmin. Orang mukmin itu niatnya untukmu ya Allah, akhirat. Sehingga akhirnya Allah berikan apa? Waja'alla ghinahu fi qalbihi. Allah kayakan hatinya. Sehingga walaupun dikasih sedikit, alhamdulillah bini'mati tatimmus shalihat. Dikasih sedikit tetap alhamdulillah bini'mati tatimmus shalihat. Terus kemudian dikasih musibah, ya kan? Dikasih musibah, ya tetap alhamdulillah ala kulli hal. Karena itu semua ada takdir Allah. Dia ucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu orang mukmin. Sehingga setiap kehidupannya itu sampai Rasulullah memberikan gambaran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajabali amril mu'min inna amrahu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan kehidupan orang mukmin ini. Setiap aktivitasnya senantiasa melahirkan al-khair, kebaikan. In asabbatu sarra'u fasakara kana khair lahu. Kalau diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur dan itu kebaikan bagi dirinya. Kalau diuji oleh Allah, dia bersabar dan itu kebaikan bagi dirinya. Wa laysa dzalika li ahadin ghairil mu'min. Perilaku syukur sabar itu nggak sembarangan orang dikasih. Itu hanya Allah berikan pada hambanya yang amanu wa taqwa. Sehingga kehidupan orang mukmin itu Pak stabil. Dikasih nikmat alhamdulillah. Dikasih ujian tetap alhamdulillah ala kulli hal. Ya kan? Tapi dilanjutkan dengan mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inilah kehidupan seorang mukmin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, waktu kita semakin sedikit. Waktu kita semakin sedikit. Coba ibu-ibu, dulu kan nggak terasa kan Bu, dulu masih jadi remaja putri. Sekarang sudah jadi ibu-ibu. Sekarang berubah jadi nenek. Kan tidak terasa kan? Waktu semakin singkat. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu jadikan dunia ini sebagai ladang akhirat kita. Jadikan dunia ini sebagai ladang akhirat kita. Ayo tanam untuk akhirat kita. Dengan apa? Amal soleh.
Mana amal soleh? Tapi apa bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenyataannya kita ini ketika menjalani kehidupan ini, kenyataannya kita disibukkan oleh, kan bapak ibu kalau dalam menjalani kehidupan ini kan seringkali dikitari oleh tiga. Yang pertama, ahluhu, keluarga, istri, anak. Yang kedua, maluhu, harta. Itu kan mengitari kita kan. Dalam kehidupan ini kita dikitari itu. Ahluhu, maluhu, harta, keluarga. Harta, keluarga. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah memberi perhatian kepada sahabat kita yang ketiga. Padahal kalau jenazah kita dimasukkan ke liang kubur, keluarga apa ikut masuk? Balik. Harta apa ikut masuk? Balik. Yang ikut masuk siapa? Amal soleh kita. Tapi ternyata seringkali ketika kita terhipnotis, apa? Kita ini seringkali disibukkan ahluhu maluhu, ahluhu maluhu, keluarga harta, keluarga harta, keluarga harta. Lupa terhadap teman setia kita, amal soleh. Ini yang membuat kita tersenyum, ini yang membuat kita nikmat ketika berada di alam kubur, yaitu amal soleh. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ini masih ada kesempatan. Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyam al amal salih fihinna. Tidak ada hari-hari di mana hamba Allah beramal saleh, ya, ahabbu ilallah, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengabarkan asyarah Dzulhijjah, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi kalau 10 hari bulan Dzulhijjah ini kita beramal soleh, ini amal yang lebih dicintai Allah daripada hari-hari yang lain. Kita dikasih waktu oleh Allah mulai Senin kemarin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari ini, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, selesai. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah, Yaumil Jum'ah, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, sudah selesai. Kita dipacu oleh Allah, ayo cepat-cepat beramal soleh. Ayo cepat-cepat beramal soleh, jangan ditunda. Rasulullah perintahkan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bi amal, bersegeralah beramal soleh, jangan ditunda. Ini kesempatan ini tinggal berapa hari lagi? Yaumil Jum'ah, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, tinggal 5 hari. Apakah kita masih nunda? Apakah kita masih punya kesempatan? Kita dikasih umur lagi sama Allah? Masih tanda tanya. Apakah setelah hari Selasa ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup di buminya Allah? Tanda tanya. Ini. Oleh karena itu ayo segera al-mubaddirah bi'amal, bersegera beramal saleh, jangan ditunda-tunda. Ini kesempatan mas. Jadi hamba Allah kalau beramal saleh di 10 hari bulan Dzulhijjah ini amal yang paling dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain. Ayo beramal soleh, sisihkan, ayo jadikan hidup kita di dunia ini sebagai ladang akhirat kita. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan taujih, jangan menyia-nyiakan waktu.
Kalau kita menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat daripada kematian kita. Kalau kita menyia-nyiakan waktu, putus sudah kita dari Allah. Akan memutus kita dari Allah dan negeri akhirat. Kalau kita menyia-nyiakan kesempatan ini, putus sudah dengan Allah dan negeri akhirat. Tapi kalau kematian beda. Kalau kita mati, putus sudah kita dari dunia dan isinya. Benar enggak? Kalau kita mati, putus sudah dunia dan seisinya. Wassalam, wakalam sudah. Tapi kalau kita nyanyikan waktu, ini kesempatan 10 hari bulan Dzulhijjah. Kalau kita sia-siakan, kita masa bodoh, cuek, sudah Pak. Kita akan putus dengan Allah dan negeri akhirat. Tapi kalau kematian beda. Kalau kita mati, kita cuma putus sudah terhadap dunia dan seisinya. Wassalam sudah. Karena kita akan beralih ke alam roh. Kita beralih dari alam dunia menuju alam roh. Itu. Kalau mati sudah selesai. Wassalam. Dengan dunia dan seisinya. Harta nggak akan kita bawa. Keluarga juga nggak akan kita bawa. Ini loh, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Tapi kalau kita nyanyiakan waktu, kita sia-siakan. Rasulullah mengabarkan ini 10 hari ini kesempatan beramal soleh. Kita sia-siakan, masa bodoh, cuek, gitu ya. Oleh karena itu Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Allah bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Sesungguhnya manusia itu binasa. Illal ladzina amanu. Kecuali orang yang aman, beriman kepada Allah. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Wattawassaw bil haq, saling wasiat mewasiati tentang kebenaran. Wattawassaw bis sabr, dan saling wasiat mewasiati tentang kesabaran. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, dalam surah Al-Asr ini sampai Imam Syafi'i rahimahullah sampai memberikan satu ungkapan, kalau kita pelajari surah Al-Asr ini, saya kira sudah cukup, karena itu kunci-kunci kehidupan. Manusia ini hakikatnya rugi, binasa, kata Allah. Kecuali 4. Yang beriman, yang beramal soleh, yang saling wasiat mewasiati tentang kebenaran, dan saling wasiat mewasiati tentang kesabaran. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, coba kita lihat dalam kitab Hayatus Sahabah. Ya Allah, itu sahabat-sahabat Rasulullah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah masuk wilayah amal soleh, itu benar-benar agresif sekali, semangat sekali. Apalagi kalau Rasulullah sudah ngasih kabar, ini 10 hari bulan Dzulhijjah ini amal yang paling dicintai oleh Allah. Itu para sahabat Rasulullah agresif sekali. Datang seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ayul amal ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah berikan jawaban, qala as-salatu ala waqtiha. Salat dia awal waktu. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Al-jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Datang lagi seorang sahabat, ya Rasulullah, ayul amal afdalu, amal apa yang punya nilai fadail, keutamaan? Rasulullah berikan jawaban, qala imanun billahi wa rasulihi wa jihadun fisabilillah. Beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, dan berjihad, berjuang dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Datang lagi seorang sahabat, pertanyaannya sama, tapi jawabannya beda. Ya Rasulullah, ayul amal afdal, amal apa yang punya nilai keutamaan ya Rasulullah? Rasulullah berikan jawaban, qala imanun billahi wa rasulihi wa hajjan mabrura. Beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, dan haji yang
mabrur. Datang lagi seorang sahabat, pertanyaannya sama. Ya Rasulullah, ayyul amal afdalu? Amal apa yang punya nilai fadail, keutamaan? Rasulullah berikan jawaban. Padahal pertanyaannya sama. Ini yang tanya Thauban radhiyallahu anhu. Apa jawaban Rasulullah? Padahal pertanyaannya sama. Rasulullah menjawab, qala istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah. Jangan kalian menghitung-hitungnya. Wa'lamu anna khair a'malikum shalah. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'minun. Dan tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Ini Pak. Padahal pertanyaannya sama. Kenapa? Karena Rasulullah tahu, diberi kabar oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang kondisi sahabat-sahabatnya ini beda-beda, Pak. Makanya ada yang dijawab jihad, ya kan? Nah, Rasulullah ada lagi yang dijawab, oh, kamu bakti kepada orang tuamu, nggak usah ikut jihad, tapi berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi masing-masing sahabat ini kemampuannya beda-beda. Oleh karena itu Rasulullah memberikan jawaban yang beda-beda. Sampai akhirnya Rasulullah pernah, bapak-bapak, ibu-ibu, ketemu dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Lain lagi ini, Pak. Wahai Abu Darda, tahan, kamu ke sini. Aku beritahukan amal yang dicintai oleh Allah, amal yang bisa menghapus dosa, amal yang bisa mengangkat derajat di sisi Allah, amal yang nilai pahalanya lebih baik daripada sholat, puasa, dan sedekah. Apa jawaban Abu Darda? Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala al-islah zatil bain. Mengislahkan sesama muslim yang lagi konflik, Pak. Mendamaikan sesama muslim yang lagi konflik, mendamaikan suami istri yang lagi konflik, itu nilai pahalanya kata Rasulullah melampaui ibadah sholat, puasa, dan sedekah. Allahu Akbar. Tapi bapak-bapak, ada tapinya. Kalau sudah Rasulullah memberikan busra, berita gembira seperti ini, yang menjalankan dengan yang tidak menjalankan lebih banyak yang mana? Ternyata padahal ini nilai pahalanya melampaui ibadah sholat, puasa, dan sedekah. Tapi yang ngerjakan dengan yang tidak ngerjakan, banyak yang tidak ngerjakan. Contohnya, Bapak Ibu lihat sudah di lapak di kehidupan ini. Yang jadi juru damai dengan yang jadi kompor, lebih banyak yang jadi kompor. Astagfirullah. Ini loh, Pak. Akhirnya Rasulullah, ayo, ta'al, Abu Darda, balik, ayo ke sini. Kata Rasulullah, aku tambah lagi, satu lagi. Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala dzikrullah. Berzikir kepada Allah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang, ba'dal subuh dan ba'dal asar. Rasulullah ngajari kita zikir pagi dan zikir sore. Apalagi kata Rasulullah, kamu baca ba'dal subuh sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana al-adu wa wa'tika mastata a'udzubika min syarri ma sana abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahu Akbar. Ini Rasulullah ngasih kabar. Kalau kita baca sayyidul istighfar ba'dal subuh,
siang hari kematian menjemput kita, Rasulullah mengabarkan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kita baca istighfar ba'dal asar, malam hari kematian menjemput kita, Rasulullah mengabarkan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Coba yang sering kita dengar, Ustadz, saya sibuk. Sehingga yang sering kali saya hafalkan itu ayatnya, ini yang dari Jawa Timur, laliyun. Yang dari Jawa Timur, laliyun. Apa laliyun? Lupa. Jadi ayatnya yang sering diingat, lupa. Ya Allah. Ini. Padahal Rasulullah sudah memberikan busra, berita gembira. Kalau kita baca istighfar ba'dal subuh, siang hari kematian jemput kita jannah, surganya Allah. Ba'dal asar kita baca istighfar, malam hari kematian menjemput kita jannah. Tapi ternyata itu tadi lupa. Alasannya sibuk. Astagfirullah. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah sampai menghadap Allah, sampai menghadapi sakaratul maut. Mudah-mudahan kita semuanya di masjid ini dan semuanya kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.